Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari tadi malam hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang perubahan rupa Yesus di hadapan para rasul. Ia menunjukkan rupanya, dan itu menandakan agar kita berubah. Sama seperti kita, pasti dalam kehidupan sehari-hari tentu mendapatkan suatu perintah yang keluar dari mulut orang-orang terdekat kita. Apabila kita tidak mau mengubah semua sikap tersebut, perbuatan yang dimiliki, maka apa yang diinginkan untuk mendapatkan sesuatu itu sangat sulit. Ikutilah semua perintah yang ditunjukkan padamu, karena itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kita semua tentu bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, pasti ada kesalahan yang terkadang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum berbicara, hendaknya berpikir terlebih dahulu supaya dalam mengucapkan tidak ada kesalahpahaman. Kata-kata itu menyakitkan, namun merubah sikap seseorang. Sebelum kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas berkat dan perlindungan kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, kiranya aktivitas apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.